Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan malam hari ini kita kembali bersama dimudahkan oleh Allah untuk bersama hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Dan tentunya kita sama-sama berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan malam hari ini adalah amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib itu pernah menuturkan, saya tidak pernah peduli, kata beliau, dengan banyaknya ketaatan yang saya kerjakan. Saya tidak pernah peduli dengan amal ibadah yang terus saya lakukan. Tapi saya lebih peduli tentang apakah amal ibadah yang saya kerjakan tersebut diterima atau tidak. Itu yang menjadi konsen saya, kata Ali bin Abi Thalib. Karena ketika amal ibadah tersebut diterima di sisi Allah, maka sungguh dia akan sangat mudah untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Coba kalau kita lihat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man tatahhara fa ahsana wudu'i thumma shalla rak'ataini. Ketika dia bersuci, ketika dia berwudu dengan wudu yang baik, kata Nabi, seorang muslim dia berwudu dengan wudu yang baik, summa shalla rak'atain, kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat. Muqbilan ala wajhillah, ketika dia salat dia benar-benar mengharap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia salat adalah orang tersebut la yuhdits ala qalbi. Tidak ada pembicaraan apapun dalam hatinya, dia tidak punya hayalan apapun ketika dia salat. Dia fokus dari takbir sampai salam. Maka sungguh, kata Nabi, kalau ada orang yang mampu melakukan perbuatan tersebut dan sholatnya diterima, wajabat lahul jannah, orang tersebut telah wajib untuk berada di dalam surga Allah. Bayangkan hanya sholat 2 rakaat, dan itu sholat sunnah. Kalau ada orang yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, sholatnya baik, dia punya fokus konsen dari takbir sampai salam, kemudian sholat dia adalah sholat yang diterima oleh Allah, wajabat lahul jannah, orang tersebut telah wajib untuk berada dalam surga. Ini yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib. Saya tidak peduli dengan banyaknya ibadah yang saya kerjakan, tapi saya sangat lebih peduli tentang apakah ibadah tersebut diterima atau tidak. Karena sekali lagi, kalau ibadah tersebut diterima, maka dia mudah sekali untuk mendapatkan rahmat dari Allah, yang hasilnya dia berada dalam surga Allah. Oleh karena itu, kaedahnya adalah setiap kita melakukan sebuah ketaatan apapun itu, paling tidak ada harapan ketaatan tersebut adalah ketaatan yang diterima. Dan malam hari ini kita akan bersama dengan beberapa waktu, beberapa keadaan yang mudah bagi kita untuk berdoa. Semua kita pasti dapat untuk mendapatkan waktu tersebut. Kita tidak bicara waktu-waktu yang sulit untuk berdoa, karena ini mungkin hanya sebahagian orang yang mendapatkannya, seperti di sepertiga akhir malam. Hanya sebahagian orang yang bangun di waktu malam, kemudian dia sholat, kemudian dia berdoa. Dan itu waktu terbaik. Yang kita bicarakan di malam hari ini adalah semua kita pasti mampu untuk mendapatkannya. Ini waktu-waktu yang mudah untuk kita berdoa, yang dia punya kualitas doa tersebut mustajab. Yang pertama adalah setiap selesai azan,
setiap selesai azan. Doa ketika azan itu ada dua kelompok hadis. Yang pertama adalah idza sami'tum mu'adzin faqulu mithla ma yaqulu illa fi kalimataini hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah faqulu la haula wa la quwwata illa billah tsumma shallu 'alayya tsumma qul Allahumma rabb hadhihi da'watu tamma as-salatil qa'imah ati Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta faman da'a hadha halat lahu syafa'ati tsumma sal tu'tah wa fi riwayat fasal tu'tah. Ada satu kelompok hadis yang dia bicara doa setelah azan. Itu kelompok hadis pertama adalah kalau kalian mendengar muadzin azan, jawab apa yang dia katakan. Idza sami'tum muadzin, kalau kalian mendengar muadzin azan, jawab apa yang dia ucapkan. Illa fi kalimataini hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah, kecuali hanya dua kalimat, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka jawablah dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Setelah itu kata Nabi, syarat yang kedua, sallu alayya, kalian bersalawatlah kepada aku. Kemudian kata Nabi, kalian baca Allahumma rabb hadhihi da'watu tamah, dan seterusnya, doa setelah azan. Tiga amalan ini kata Nabi, kalau kalian lakukan, halat lahu syafaati, telah halal bagi dia syafaatku di hari kiamat. Dia jawab azan, dia bersalawat kepada Nabi. Salawat terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Sebagaimana ketika kita berada di tasyahud akhir, ada kalimat Nabi Allah Ibrahim, sehingga dikenal dengan istilah salawat Ibrahimiyah. Yang ketiga kita baca Allahumma rabb hadhihi da'watu tamma as-salatul qa'imah ati Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tiga amalan ini kata Nabi, wajabat lahu syafaati. Dalam riwayat halat lahu syafaati, telah halal bagi dia syafaatku di hari kiamat. Kemudian kata Nabi, ini poin kita, tumasal tu'tah, kemudian kalian berdoa maka Allah akan berikan. Dalam riwayat yang lain, segeralah kalian kemudian berdoa, segeralah berdoa, Allah akan berikan. Dari riwayat ini, doa setelah azan adalah setelah dia jawab azan, dia bersalawat kepada Nabi, dia baca Allahumma rabb hadhihi da'watu tamah, kemudian segera dia berdoa. Sehingga ini menjadikan pemahaman oleh mayoritas para ulama, tidak ada jeda antara setelah dia Allahumma rabb hadhihi da'watu tamah dengan doa yang dia inginkan. Tidak ada jeda, tidak diselingi dengan sholat sunnah. Kelompok hadis yang kedua adalah bainal adzani wal iqamah du'aun la yurad. Antara azan dan iqamah itu doa tidak pernah ditolak. Nah, kelompok hadis yang kedua ini, dia doa kapan? Selama sebelum iqamah, doa dia tidak ditolak. Dia punya durasi antara azan dan iqamah, kemudian dia doa. Boleh jadi di kelompok hadis yang kedua ini ada orang yang jawab azan, selesai jawab azan dia sholat sunnah, setelah sholat sunnah dia doa sebelum iqamah. Nah, kelompok hadis yang pertama tadi, dia tidak menyelingi dengan sholat sunnah. Selesai dia doa azan Allahumma rabb hadhihi da'watu tamah, dia langsung doa pribadi dia minta apapun. Ini perbedaannya. Ada orang yang masuk masjid, kemudian azan dikumandangkan, dia jawab, kemudian dia bersalawat kepada Rasul, kemudian dia baca doa setelah azan Allahumma rabb hadhihi da'watu tamah dan seterusnya. Kemudian dia sholat sunnah, Allahu Akbar. Selesai sholat sunnah, dia punya masih durasi, dia masih punya waktu, belum iqamat, dia doa. Doa yang seperti ini la yurad kata Nabi, doa ini tidak ditolak. Bainal adzan wal iqamah du'aun la yurad, doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Sekarang ada orang masuk masjid, kemudian dia jawab azan dikumandangkan, dia jawab.
kemudian dia bersalawat kepada Rasul, dia baca Allahumma rabb hadhihi da'watu tammah dan seterusnya. Kemudian langsung dia doa kepada Allah tanpa dia selingi dengan salat sunnah. Setelah dia membaca doa adzan, dia doa pribadi. Amalan ini kata Nabi sal tu'tah. Amalan ini kata Nabi, kalau engkau doa Allah langsung berikan, Allah segera berikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan banyak ulama menyebutkan, orang yang setelah azan kemudian dia jawab, dia sholawat kepada Nabi, dia baca doa azan, kemudian dia doa pribadi, ini kualitas waktunya lebih baik dibandingkan dengan orang yang setelah azan dia jawab, kemudian dia bersalawat, dia baca Allahumma rabb hadhihi da'watu tammah, kemudian dia salat sunnah, baru dia ambil kesempatan untuk doa. Kualitas doa, kita bicara kualitas dulu. Kualitas doa yang langsung itu lebih baik. Mohon maaf, kita tidak katakan orang yang berdoa antara adzan dan iqamah itu waktunya tidak. Ini waktunya mustajab. Doaun la yurad. Doa ini tidak ditolak kata Nabi. Tapi bicara kualitas doa, maka orang yang berdoa setelah adzan langsung dia minta, ini kata Nabi sal tu'tah, kalian minta Allah beri. Rasul ketika itu menggunakan fi'lul amr, kata perintah. Setiap perintah Allah, setiap perintah Rasul ini akan menghasilkan hukum wajib secara umum. Kalau tidak wajib, jatuhnya kepada sunnah muakkad paling tidak. Setiap perintah di dalam tatanan ilmu bahasa Arab, setiap fi'lul amr, setiap perintah kata kerja itu adalah kata kerja perintah, maka ini akan menghasilkan hukum wajib atau paling tidak sunnah muakkad. Lihat, kata Nabi sal tu'tah, minta Allah beri, ini perintah. Paling tidak ini doa di waktu tersebut sunnah muakkad. Sehingga kalau kita bicara timing, bicara waktu, kualitas doa, doa orang yang setelah adzan langsung dia minta itu lebih baik. Sekali lagi, jangan disalahartikan orang yang berdoa antara adzan dan iqamah tidak baik. Ini doaun la yurad, doa ini tidak ditolak. Kita bicara kualitas. Inilah rahasianya kata para ulama, kenapa setelah azan Rasul perintahkan langsung berdoa, karena itu waktu yang sangat baik. Dari antara azan sampai iqamah, mana waktu terbaik? Waktu terbaik adalah persis setelah azan dia langsung minta. Tapi orang yang dia selingi dengan salat sunnah, kemudian dia doa, ini pun doaun la yurad kata Nabi, ini pun waktunya tidak ditolak, doa ini baik. Sama seperti ini Pak, salat duha, kita tahu kapan waktu duha berlaku. Waktu duha itu sudah berlaku kapan? Ketika sudah munculnya matahari syuruk atau tulu. 6:30 matahari sudah muncul, duha sudah sah hukumnya. Kapan berakhir waktu duha? Sampai matahari tepat di atas kepala kita. Kapan waktu terbaik untuk mengerjakan duha? Hina yarbidul fisal kata Nabi, ketika anak-anak onta dan anak-anak kambing sudah mulai kepanasan, kemudian dia balik ke kandang. Orang Arab, mereka punya kebiasaan, mereka lepaskan anak-anak onta mereka, anak-anak kambing mereka di waktu subuh. Selesai mereka cari makan sendiri. Ketika matahari sudah menyinari bumi secara menyeluruh, itu sudah mulai panas. Anak onta dan anak kambing mereka kepanasan, dia balik ke kandang. Itu waktu terbaik untuk mengerjakan duha kata Nabi. Jam berapa matahari itu menyinari bumi secara menyeluruh? Anggap jam 10-an, jam 10 itu sudah panas. Mana yang lebih utama duha? Antara jam 10 dengan jam 8. Jumhur ulama menyatakan jam 10 itu lebih utama. Kenapa? Karena itu yang disebutkan yarbidul fisal. Matahari anak onta itu sudah mulai kepanasan, dia balik. Tapi di waktu tersebut jarang orang mengambil. Kenapa? Itu waktu sibuk. Ini yang dikenal dengan istilah salatul awabin, salat orang-orang yang kembali kepada Allah. Nah di waktu itu orang jarang mengerjakan. Kenapa? Kita sibuk, semua kita sibuk. Jam 10-an itu sibuk-sibuknya kita. Jam 8 kita masih longgar, masih bisa duha. Tapi itu waktu yang baik. Tapi bicara afdholiyah,
doa setelah azan, orang yang berdoa setelah azan dengan orang yang berdoa azan kemudian dia salat sunnah kemudian dia berdoa, kualitas doa persis setelah azan itu lebih baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sal tu'tah." Kalian minta Allah berikan. Tapi doa antara adzan dan iqamah itu dibahasakan oleh Nabi, doaun la yurad. Doa ini tidak ditolak waktu ini, kata-kata Rasul. Maka kalau kita masuk masjid, kemudian adzan dikumandangkan, kita jawab, kita salawat, kemudian Allahumma rabbah da'atu tamma dan seterusnya. Ambil dulu kesempatan untuk berdoa. Minta dulu. Ya, doa-doa umum aja, doa secara global umum aja. Karena kalau kita paksakan doa berlama-lama setelah azan tadi, kita khawatir kita tidak sempat qabliyah zuhur, tidak sempat qabliyah subuh, tidak sempat tahiyatul masjid dan yang lainnya. Ambil doa di waktu tersebut tapi yang umum aja. Ya, terserah hendak doa sapu jagat kah misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau misalnya ya Allah hamba memohon semua kebaikan yang pernah diminta Rasul, hamba berlindung dari semua kejahatan dan kejelekan yang Rasulullah pernah berlindung. Itu masuk semua doa di situ. Atau misalnya Allahumma inni as'aluka kulla khairin ajilu wa ajilu alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau semua kebaikan yang hamba tahu ataupun yang hamba tidak tahu, segera ataupun yang tertunda. Hamba berlindung dari semua kejahatan dan yang kejelekan yang hamba tahu ataupun yang hamba tidak tahu. Atau kalau hendak kadang ngalih, ya Allah kabulkan seluruh hajat yang pernah hamba minta. Nah sudah, itu aja sudah. Yang dulu-dulu mengatakan apa lagi lah aja. Nah ya sudah, itu aja sudah. Intinya dia minta doa pribadi dulu secara umum. Nah kalau dia sudah selesai doa tadi, kemudian dia salat sunnah, dia punya durasi lagi waktu untuk berdoa. Dia doa lagi tapi dengan dia rincikan. Kenapa? Karena kalau kita sudah rincikan di awal, kita khawatir kita tidak sempat yang namanya tahiyatul masjid. Kita khawatir tidak sempat yang namanya qabliyah subuh. Karena rakatan qablal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita khawatir kita tidak sempat qabliyah zuhur 4 rakaat. Qabliyah zuhur itu ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Kalau pian kerjakan 4 rakaat dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, arba'u raka'atin qabla dzuhri kana ka qiyamis sahrin, kata Nabi. 4 rakaat sebelum salat zuhur itu pahalanya seperti kalian beribadah semalam suntuk. Rasul itu ketika ketinggalan qabliyah zuhur 4 rakaat, beliau qadha setelah zuhur. Setelah salat zuhur beliau kerjakan qabliyah zuhur 4 rakaat. Baru beliau kerjakan ba'diyah zuhur. Kenapa? Karena sayang, ini pahalanya luar biasa. Bayangkan modal kita 4 rakaat sebelum zuhur, itu pahalanya kayak orang beribadah semalam suntuk. Kalau orang tersebut mohon maaf, dia tidak terbangun di malam tersebut, dia sudah punya modal. Nah kalau kita rinci doa di awal tadi, kita perbanyak doa di awal tadi, kita khawatir kita tidak sempat qabliyah zuhur yang 4 rakaat ini. Maka doanya umum aja. Ini mohon maaf, ini saran aja, terserah pian hendak pian rinci silahkan. Tapi kita harus berhitung sempat atau tidak qabliyah zuhurnya setelah itu. Ibadah itu harus cerdas, harus pintar. Kemana kita memilih waktu terbaik untuk kita beribadah, mana kira-kira ibadah-ibadah yang sangat menguntungkan untuk diri kita, yang kita mudah untuk melakukannya. Jadi kita ambil dulu doa setelah azan tadi, doa apapun. Kemudian setelah itu baru kita kerjakan mungkin salat sunnah. Setelah itu kalau kita punya waktu lagi baru berdoa lagi, karena itu doaun la yurad. Doa itu tidak ditolak, kata Nabi. Doa tidak ditolak. Ini waktu yang pertama yang semua kita pasti mudah untuk mendapatkannya. Yang kedua adalah doa setelah sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini perlu ulun sampaikan, doa setelah sholat 5 waktu. Karena ada sebahagian orang yang menganggap ini doa bukan waktu yang baik. Kita lihat, doa setelah sholat yang 5 waktu, apakah itu disyariatkan atau tidak? Jumhur ulama menyatakan itu disyariatkan. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW
Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayu du'ail asma'?" Ya Rasul, kapan doa itu lebih didengar oleh Allah? Kalau asma itu lebih didengar, kayak fadhol itu utama, afdol itu lebih utama. Ya Rasul, kapan doa itu paling didengar oleh Allah waktunya? Kata Nabi, fi kulli jawfi minal lail wa fi kulli duburi minas salatil maktubat. Ada dua waktu, kata Nabi, waktu tersebut doanya sangat dan lebih didengar oleh Allah. Yang pertama ketika di setiap sepertiga akhir malam. Yang kedua setiap selesai sholat yang 5 waktu. Ini doa asma, doa paling didengar kata Nabi. Sehingga doa setelah selesai sholat yang 5 waktu itu begitu mustajab. Ingat Bapak Ibu, jangan salah paham, yang bid'ah itu adalah orang doa selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung doa, ini yang bid'ah. Tapi kalau dia zikir dulu, kemudian baru dia doa, maka tidak dikatakan itu perbuatan bid'ah. Kalau kalian pernah dengar ada orang yang mengatakan itu bid'ah, yang bid'ah itu orang habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung doa, ini yang bid'ah. Karena yang namanya selesai sholat, dia harus istighfar dulu, dia zikir dulu. Setelah dia zikir, baru dia doa, baru dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa setelah sholat yang 5 waktu itu asma kata Nabi, sangat didengar. Dan terlalu banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan doa setelah selesai sholat yang 5 waktu. Seperti Nabi meminta, Allahumma aslihli, ya Allah perbaikilah seluruh urusanku ya Allah. Itu kapan dilakukan Nabi? Setelah sholat. Dan doa setelah selesai sholat 5 waktu itu sampai para ulama itu bikin bab, bikin bahasan khusus. Kita tahu kitab Fathul Bari, ini kitab paling sahih setelah Al-Quran, yang para ulama menyebutkan la ruju'a ba'dal fathi, tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran kecuali kitab Fathul Bari, kitab yang hanya memuat hadis riwayat Imam Bukhari, ditulis oleh seorang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sampai para ulama memberikan satu pernyataan, siapapun Anda seorang dai dan Anda bukan orang yang memiliki kitab Fathul Bari, maka itu aib besar bagi seorang dai. Kalau Anda seorang dai, seorang ustadz, dan Anda tidak punya kitab Fathul Bari, ini aib besar. Karena ini rujukan yang dinyatakan oleh para ulama. Dalam kitab Fathul Bari juz ke-11, kalau halamannya macam-macam karena tergantung cetakannya. Kalau cetakannya Darul Fikri, maka dia ada di halaman sekitar 1300. Kalau dia halamannya, kalau Darul Ma'arif, maka jatuhnya di 180-an. Intinya sama, di juz ke-11. Dalam kitab Fathul Bari itu sampai ditulis oleh seorang Ibnu Hajar, doa ba'da salatil maktubat, doa setelah selesai salat yang 5 waktu. Sampai dibikin judul. Kenapa boleh tulis ini? Karena ada orang yang menyatakan ini perbuatan bid'ah. Dan itu ditulis dalam kitab Fathul Bari. Dan banyak hadis-hadis yang disebutkan. Jadi berdoa setelah selesai salat yang 5 waktu ini masyru', disyariatkan. Karena itu disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu di antara waktu terbaik. Seperti ini Pak berpikirnya. Ada orang seperti ini, ulun tidak paham logika berpikirnya kayak apa. Ada orang yang seperti ini, selesai salat sunnah dia berdoa, tapi selesai salat wajib dia tidak berdoa. Sekarang mana yang lebih afdol antara salat wajib dengan salat sunnah? Semua kita sepakat yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Ketika dia berdoa selesai salat sunnah dengan anggapan setelah selesai salat wajib tidak ada hadis, maka ketahuilah berdoa selesai salat sunnah pun tidak ada hadisnya. Coba buka hadis, apakah Nabi pernah bersabda silahkan kalian berdoa setelah selesai salat ba'diyah maghrib, setelah kalian selesai ba'diyah isya silahkan kalian berdoa? Tidak ada hadis. Kelompok ini mengatakan, kita ingin jawab kelompok ini, dia berdoa selesai salat sunnah dengan anggapan selesai salat wajib tidak ada hadisnya, kan seperti itu. Sekarang ketika Anda berdoa selesai salat sunnah, apakah ada hadisnya? Tidak ada hadis. Mohon maaf, hadis palsu pun tidak ada. Artinya ketika dia berdoa selesai salat sunnah, dia tidak berdalil.
Tapi kenapa dia lakukan? Anggapannya adalah keumuman firman Allah, wa ila rabbika farghab. Kalau kalian selesai pada satu perbuatan, maka berharaplah kalian kepada Allah. Maksudnya berdoalah. Nah ini yang diambil. Akan tetapi berdoa selesai sholat sunnah pun itu tidak ada hadisnya. Sekarang kalau dianggap berdoa selesai sholat wajib itu tidak ada hadisnya, kalau dianggap, maka berdoa selesai sholat sunnah pun tidak ada hadisnya. Kenapa Anda lakukan doa selesai sholat sunnah sementara doa selesai sholat wajib tidak Anda lakukan? Karena ini problem, logika berpikirnya terbalik. Kalau ingin dia kerjakan, dia doa saja selesai sholat wajib, kemudian kalau ingin doa selesai sholat sunnah silahkan. Tapi ketika Anda tinggalkan doa selesai sholat wajib, Anda berdoa selesai sholat sunnah, maka ini pemikiran yang terbalik. Kalau ingin mengambil, dia ambil saja dua-duanya, atau dia ambil salah satunya. Misalnya salah satunya jelas yang lebih afdal adalah selesai sholat wajib dibandingkan selesai sholat sunnah. Nang berdoa selesai sholat sunnah, pian takuni aja, hadisnya adalah dia tidak akan mampu menjawab. Tapi kenapa dia lakukan? Karena dia anggap wa ila rabbika farghab. Kalau kalian selesai pada satu perbuatan, maka berharaplah kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah. Abdullah ibnu Abbas, seorang mufassir terbaik, sahabat Nabi yang pernah didoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Wahai Abdullah ibnu Abbas, Rasulullah berminta kepada Allah, ya Allah, ajarkan Abdullah ibnu Abbas pemahaman tentang agama ini dan berkaitan dengan semua tafsir dari ayat Al-Quran. Tidak ada orang yang lebih mahir dari Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat Al-Quran. Seluruh para sahabat itu kembali kepada Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan kalimat wa ila rabbika farghab, kalau kalian selesai pada satu perbuatan, yang dimaksud kata beliau adalah kalau kalian selesai pada sebuah ibadah, dan ibadah terbaik adalah ibadah sholat, maka berdoalah kalian kepada Allah. Ini dalil kata para ulama. Abdullah ibnu Abbas pun menganjurkan kepada kita berdoa setiap selesai sholat, baik itu sunnah ataupun wajib. Dan biar bagaimanapun sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Nah ini yang harus kita pahami. Karena ada sebahagian orang yang sudah mulai meremehkan doa selesai sholat wajib. Dia anggap oh ini tidak ada hadisnya, oh ini bid'ah. Tahu-tahu dia doa selesai sholat sunnah. Kita kejar mana hadisnya? Dia tidak bisa menyebutkan. Kalau dia bid'ahkan doa selesai sholat wajib, maka Anda lebih bid'ah lagi berdoa selesai sholat sunnah. Kenapa? Itu pun tidak ada hadisnya. Tapi doa setelah sholat itu diperintahkan secara umum. Jadi sekali lagi, berdoa selesai salat wajib itu sangat disyariatkan, dan ini salah satu waktu terbaik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dia ambil waktu doa, karena kalau dia remehkan waktu ini, maka Allah akan lebih mudah meremehkan orang ini. Dia ambil doa, kemudian dia minta kepada Allah. Kita tidak menyalahkan orang yang tidak mengambil kesempatan berdoa selesai salat wajib, tidak. Yang kita salahkan adalah ketika dia menganggap ini perbuatan yang tidak pernah dicontohkan. Kenapa? Karena berdoa selesai sholat sunnah pun perbuatan yang tidak pernah dicontohkan. Sehingga ya sudah, kita ambil dalil umum. Kita ambil dalil umum bahwasanya yang namanya berdoa secara umum itu diperintahkan. Tapi kalau sidin hendak berdoa selesai sholat wajib, ya silahkan. Kalau hanya selesai sholat sunnah saja silahkan. Tapi sikap anggapan orang-orang yang berdoa selesai sholat wajib dikatakan ini perbuatan yang salah, ini yang harus diluruskan. Ini yang harus diluruskan. Karena faktanya Nabi SAW bersabda, ayu doail asma, kapan doa itu lebih didengar? Setiap selesai sholat setiap sepertiga akhir malam, dan setiap selesai sholat yang 5 waktu. Yang bid'ah itu orang yang habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung doa, ini yang bid'ah. Ini yang bid'ah. Jadi belajar tuh jangan tapi tanggung-tanggung, jangan tapi alang-alang. Ketujuh benar menyalahkan orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati karena resiko besar ketika kita menyalahkan orang lain. Ini ditulis dalam kitab Fathul Bari. Ini kitab paling sahih setelah Al-Qur'an. Yang Ibnu Hajar menyebutkan ada doa setiap selesai sholat yang 5 waktu. Dan ini ulama diakui oleh siapapun. Ulama diakui oleh siapapun. Hari ini ada orang yang hanya belajar mengaji 3-4 tahun main bid'ah aja.
hanya 5-6 tahun mengaji misalnya, oh Anda salah, bid'ah ini. Tidak. Ini hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu yang terbaik kedua ketika kita berdoa kepada Allah adalah setiap selesai sholat yang 5 waktu. Kapan? Setelah kita berzikir. Setelah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu doa meminta kepada Allah itu adabnya adalah kita mengangkat kedua tangan. Bukan tidak mengangkat kedua tangan. Ini adab. Lebih dari 90 hadis Nabi bahwasanya Nabi berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan. Karena kalau dianggapnya ada jonang kayak ini baik. Ada orang yang seperti ini, dia berdoa selesai sholat wajib, tapi dia tidak angkat kedua tangannya. Ada kelompok yang seperti ini, dia tahu doa selesai sholat wajib itu disyariatkan, tapi dia tidak angkat kedua tangannya. Alasannya apa? Karena itu tidak disyariatkan katanya mengangkat kedua tangan berdoa selesai sholat wajib. Sekarang pertanyaan besar, ketika Anda berdoa dengan cara tidak mengangkat kedua tangan, ini pun tidak pernah disyariatkan. Berdoa berdiam nang kene itu tidak disyariatkan. Dia bikin cara baru. Dia menghindar pada satu cara yang disyariatkan, mengangkat kedua tangan. Dia bikin cara yang baru berdoa dengan cara tidak mengangkat kedua tangan. Faham pian pala? Ada orang berdoa dengan cara tidak mengangkat kedua tangan. Model doa dengan tidak mengangkat kedua tangan apakah dicontohkan Nabi? Tidak dicontohkan Rasul. Berdoa dengan cara tidak mengangkat kedua tangan itu adalah dalam perkara-perkara yang jelas-jelas dilarang Rasul untuk mengangkat kedua tangan. Seperti misalnya ketika kita tasyahud akhir, kita ada doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Apakah mengangkat kedua tangan? Tidak, ini dilarang dalam sholat. Dalam sholat ketika kita angkat kedua tangan, kita berdoa baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, itu dilarang. Nah artinya kalau dia berdoa, ya dia doa mengikuti adab, bukan malah membuat cara yang baru di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang kedua, cara atau waktu yang kedua yang semua kita hampir pasti mudah untuk mendapatkannya, berdoa. Kemudian yang ketiga, di antara waktu terbaik ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di setiap sujud-sujud di dalam sholat. Ini pun waktu yang sangat mustajab. Bahkan aqrabul abdi li rabbi, sedekat-dekat hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka kata Nabi, perbanyak doa, bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Tapi doa di dalam sujud itu diharapkan, dan ini khilaf yang cukup kuat, cukup di dalam hati, tidak perlu dia lafadzkan. Karena ada larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasiyyu salata fiha min kalamin nas fa inna salata fiha tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Janganlah kalian mengucapkan apapun di dalam sholat, kata Nabi, kecuali hanya zikir-zikir sholat. Jadi yang paling aman ketika kita ingin mengambil pendapat berdoa pada saat sujud adalah cukup di dalam hati, tidak dia lafadzkan. Kalau dia lafadzkan maka khawatir ini mengucapkan sesuatu di luar dari zikir sholat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini dulu kalau ada hal yang perlu diperbincangkan dari waktu-waktu tersebut, silahkan mungkin kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, boleh di luar tengah. Beberapa hari waktu yang lalu saya mendengar ceramah satu Ustaz di YouTube yang menyatakan bahwa perhitungan untuk zakat itu dihitung dengan menggunakan tahun hijriah. Jadi perhitungan untuk ketentuan zakat itu dihitung dengan tahun hijriah. Nah kemudian saya pernah membaca satu tulisan bahwa antara tahun Masih dan tahun Hijriah ini sebenarnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di dalam Quran dia menceritakan bahwa antara bulan dan matahari itu selalu terjadinya disebutkan di dalam Al-Quran. Nah kemudian yang lebih jelas lagi bahwa Allah menentukan bahwa tahun itu adalah tahun yang dibuat oleh Allah di surah Al-Kahfi, di mana menceritakan tentang pemuda yang tertidur selama 300 tahun ditambah dengan 9 hari. Nah ini berarti Allah sudah menyebutkan 300 tahun itu dalam hitungan Samsiah atau
peredaran bumi keliling matahari. Sedangkan yang 9 tahun ditambah 9 tahun itu perhitungan apabila bulan keliling matahari. Nah dengan demikian saya masih bertanya-tanya, apakah menggunakan formasi perhitungan itu dibenarkan atau tidak? Pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kita menyikapi mendengar azan di seluruh penjuru? Kadang-kadang langgar sini ada, langgar sini ada, langgar sini ada. Bagaimana kita menjawabnya? Ya kan, mungkin. Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama berkaitan dengan zakat, bagaimana perhitungannya? Perhitungannya dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang tersebut diwajibkan zakat ketika dia memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama nisab, yang kedua adalah haul. Kalau kita bicara nisab, jelas dia berada kurang lebih di 85 gram emas. Kapanpun orang punya harta kekayaan setara dengan kurang lebih di 85 gram emas, ketika itu secara hitungan dia wajib zakat. Tapi apakah langsung diwajibkan zakat? Tidak. Sampai dia tunggu di tahun berikutnya. Ketika harta tersebut dia kuasai selama 1 tahun, maka telah terpenuhilah 2 persyaratan tadi, yaitu nisab dan haul. Artinya, kalau kita bicara perhitungan zakat, kapan itu diwajibkan? Kapanpun seseorang itu sudah memiliki harta, dan ini tidak mutlak. Apakah dia mau di bulan Hijriyah atau di bulan Masehi misalnya, selama dia sudah punya harta setara 85 gram emas, kemudian harta tersebut bertahan sampai di tahun berikutnya. Terserah dia mau hitung dengan cara Hijriyah, dengan Qamari ataupun Syamsiyah. Maka kalau dia menguasai harta tersebut sudah setahun, ya sudah dia wajib untuk mengeluarkan zakat di 2,5%. Tapi ketika dia punya harta di 85 gram emas, kemudian di tahun berikutnya 12 bulan jalan atau kurang dari 85 gram, apakah wajib? Tidak diwajibkan lagi. Tidak diwajibkan lagi. Jadi zakat prinsipnya adalah dia punya harta setara dengan 85 gram, dia kuasai selama 1 tahun. Kalau dia sudah kuasai selama 1 tahun, kapanpun harta tersebut sampai pada hitungan nisab tadi, bulan apapun terserah dia pilih, tapi itu sampai di 85, maka dia hitung tahun berikutnya apakah bertahan atau tidak di setara 85 gram atau tidak. Kalau bertahan, maka wajib bagi dia 2,5%. Kalau ada orang yang dapat harta warisan misalnya, dia dapat harta warisan 300 juta misalnya, apakah wajib langsung zakat? Tidak. Dia tunggu sampai setahun berikutnya. Kalau setahun berikutnya dia masih punya harta setara dengan 85 gram, baru wajib dikeluarkan zakatnya di 2,5%. Jadi zakat ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mudah, ringan, bukan sesuatu yang berat. Dia tunggu setahun. Kapanpun sudah sampai masuk tahun berikutnya, maka barulah dia diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Kenapa mayoritas kaum muslimin mengambil di bulan Ramadan? Karena mereka ingin mengambil keberkahan di bulan Ramadan. Apakah tidak terlarang selama dia keluarkan zakatnya dulu misalnya, dia wajib zakat di bulan Ramadan. Dia wajib zakat taruhlah misalnya di bulan Sya'ban. Dia keluarkan di bulan Sya'ban dulu sedikit. Dia keluarkan dulu zakat sedikit di bulan Sya'ban, kemudian sampai Ramadan silahkan. Karena durasi mengeluarkan zakat tidak langsung 1 hari, tidak, sampai setahun berikutnya. Jadi orang itu boleh jor-joran keluar zakat, boleh juga dia tunda. Intinya tidak sampai di tahun berikutnya. Makanya terkadang ada orang yang kaya sehari mendadak, kemudian 11 bulan dia miskin. Kenapa? Dia dapat zakat sebulan full, kemudian di bulan-bulan berikutnya dia tidak mendapatkan lagi. Dan terkadang kita memang tumpuk zakat itu di bulan Ramadan. Kenapa? Kita ambil keberkahan. Tapi apakah salah? Tidak salah, tidak salah. Tapi pemahaman sebahagian orang seakan-akan zakat itu harus keluar hari ini, harus keluar 2 hari, harus selesai. Tidak. Dia punya durasi waktu sampai 1 tahun. Nah, ini kemudahan dari mengeluarkan zakat, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya adalah ketika adzan dikumandangkan dan banyak adzan di masjid-masjid ataupun di mushola, apa yang kita jawab? Yang kita jawab adalah di tempat yang biasa yang kita kenal.
suara yang kita kenal, itu pertama. Kalau tidak, maka di tempat masjid yang biasa kita datangi. Kalau itu pun sulit bagi kita, maka ya sudah, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kita. Kita misalnya biasa datang ke At-Taqwa dan kita tahu kita jawab adzan, kemudian kita kehilangan, misalnya hilang konsentrasi, ini yang di At-Taqwa atau yang di mana, ya sudah, terserah aja sudah. Tapi urutannya adalah ke tempat, kata para ulama, yang dia biasa datang ke tempat tersebut, ke masjid yang biasa dia datang. Karena kalau dia harus jawab semua itu berat, sulit. Ya meskipun silahkan boleh, tapi ini berat. Sehingga ulama memberikan cara bahwasanya ketika dia datang ke tempat tersebut dan dia biasa, ya sudah, dia jawab di tempat tersebut. Kalau itu sulit, maka fattaqullah mastata'tum, bertakwa semampu kalian. Adzan dengar dia jawab, adzan dengar dia jawab, sampai benar-benar sudah selesai, baru dia Allahumma rabb hadhihi da'watu tammah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, apakah boleh salat tahajud setengah jam sebelum salat subuh? Hukumnya boleh. Bahkan 5 menit pun sebelum adzan subuh, ketika kita tidak sempat untuk mengerjakan tahajud, paling tidak salat sunnah witir. Kalau salat sunnah witir, ketika kita salat, taruhlah misalnya hanya cukup 1 rakaat, ya sudah 1 rakaat. Sebagaimana keumuman hadis Nabi SAW. Selama dia takbir Allah Akbar, kemudian adzan subuh dikumandangkan, dia teruskan salatnya. Kenapa? Dia takbir sebelum masuknya adzan subuh. Jadi kalau orang itu terlambat bangun misalnya 15 menit sebelum adzan subuh, apakah sempat? Ya dia hitung. Dia hitung kalau sempatnya misalnya hanya 5 rakaat, 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir misalnya. Kalau sempatnya misalnya hanya witir, ya sudah dia kerjakan witir. Kalau sempatnya hanya 1 rakaat, ya sudah dia kerjakan 1 rakaat. Intinya dia kerjakan sebelum adzan subuh dikumandangkan. Kemudian meneguk air yang sudah di dalam mulut pas waktu mendengar adzan, apakah membatalkan puasa? Khilaf para ulama ketika ini bicara ketika ini bicara puasa sunnah. Tapi ketika bicara puasa wajib, maka jumhur ulama menyatakan dia harus keluarkan, Akan tetapi ketika puasa sunnah, ulama berbeda pendapat. Apakah batal atau tidak? Wallahu a'lam, ini khilaf. Namun kalau ingin lebih berhati-hati, dia keluarkan. Kalau ingin berhati-hati, muncul hadis yang menyebutkan ketika Anda sudah memegang katanya cangkir, kemudian adzan terdengar, boleh untuk meminum katanya. Muncul riwayat yang seperti itu. Namun ini riwayat bicara ketika itu adzan pertama, bukan adzan yang kedua. Wallahu a'lam, ulama berbeda pendapat. Namun kalau itu bicara puasa Ramadan, dia harus keluarkan. Tapi kalau itu bicara puasa sunnah, ulama berbeda pendapat. Namun mohon maaf, kalau ingin berhati-hati dia keluarkan. Meskipun ada orang yang berpendapat sudah rezekinya ya, Ini bukan masalah rezeki atau tidak, ini masalah puasa dia. Ini masalah puasa, yang puasa tersebut diharamkan makan dan minum ketika adzan subuh sudah dikumandangkan. Wallahu a'lam. Wanita yang istihadah, keluar darah bukan darah haid, apakah dia perlu berwudu saja baru salat lagi atau dia harus mandi janabah? Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, seorang perempuan dia keluar istihadah selama 7 tahun, bahkan 7 tahun terus keluar darah. 7 tahun dia terus keluar darah. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan paling tidak dia mandi sehari sekali, paling tidak mandi besar, paling tidak sehari sekali. Sisanya dia cukup berwudu. Tidak setiap 5 waktu sholat dia mandi, tidak. Pernah terjadi sekali lagi di zaman Nabi, ada seorang perempuan dia punya penyakit darah istihadah keluar kurang lebih selama 7 tahun terus keluar. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, maka ketika itu diperintahkan untuk dia mandi sehari sekali. Artinya mandi besar sehari sekali. Kapan dia mandi? Dia mandi di waktu subuh, di waktu pagi. Ini yang lebih afdal. Maka sisanya dia cukup untuk berwudu. Wallahu a'lam. Sudah azan? Sudah masuk? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.